Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yofi Febrian Wijaya Pradana dengan nomor NRP 0820040075 dari kelas TP 5C. Yang saya hormati Bapak Kurniadi Mubala selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode elemen hingga kelas TP 5C. Di sini mohon izin saya untuk memaparkan tugas saya untuk evaluasi akhir semester mata kuliah metode elemen hingga praktek. Di mana di sini yang akan dibahas adalah mengenai analisis tekanan bejana tekan. Dan bejana tekan yang digunakan adalah tipe bejana tekan horizontal. Nantinya dalam PowerPoint ini akan memuat beberapa sub pokok pembahasan, mulai dari yang pertama ada deskripsi kasus, yang kedua ada dimensi dan sifat material, yang ketiga ada model dan mesh dua dimensi, dan yang terakhir, yang keempat ada hasil analisis. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai deskripsi kasus, di mana pada kasus ini saya menggunakan bejana tekan jenis horizontal atau horizontal pressure vessel dengan nama ES-30-180-H dan dengan simulasi tegangan bejana tekan digunakan untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Tegangan tarik dan kekuatan luluh yang diizinkan dari material yang digunakan merupakan faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dimensi dan sifat material, di mana sebelumnya ini merupakan gambar desain dari bejana tekan atau horizontal pressure vessel yang saya gunakan, di mana tipenya atau namanya adalah ES-30-180-H dan dengan material SA-414-G. Lalu untuk dimensi dan juga gambar selengkapnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, ini merupakan datasheet dari bejana tekan yang digunakan, di mana namanya adalah ES-30-180-H dan dengan tebal sel 0,165 inci dan dengan tebal head adalah 0,166 inci. Lalu diameter yang digunakan adalah sebesar 30 inci dan dengan panjang yang digunakan atau panjang selnya adalah 43 inci. Lalu yang selanjutnya besar dari head depth-nya adalah 10,3125 inci dan dengan menggunakan support-nya adalah tipe saddle support dan dengan dimensi support sebesar 4 inci. Lalu untuk MAWP atau tekanan desain yang digunakan adalah sebesar 160 PSIG dan nilai temperatur desainnya adalah 355,372 Kelvin atau setara dengan 180 derajat Fahrenheit. Lalu berikutnya merupakan material yang digunakan pada perancangan atau analisis penyakit tekan ini, di mana materialnya tipenya adalah SA strip 414 strip G dan dengan massa jenis sebesar 7.750 kilo per meter pangkat 3 dan dengan nilai modulus elastisitas sebesar 1,97948 kali 10 pangkat 11 Pascal dan dengan rasio Poisson sebesar 0,3 dan nilai yield stressnya adalah 260 MPa dan nilai allowable stressnya adalah sebesar 148 MPa dan nilai thermal expansion coefficient initial condition sebesar 293 Kelvin, nilainya adalah 1,3358 kali 10 pangkat min 5. Lalu, pembahasan yang ketiga adalah model dan mesh dua dimensi,
di mana ini merupakan model atau gambaran dari bejana tekan yang didesain atau yang dianalisa, di mana bejana tekan ini merupakan bejana tekan ES strip 30 strip 180 strip H, dan dengan parameter di sini terdapat 5 parameter mulai dari major radius sampai dengan support width, dan nilai parameter major radiusnya adalah 0,37895 meter, lalu minor radiusnya adalah sebesar 0,128861 meter, dan nilai shell length-nya adalah 1,0922 meter, lalu untuk nilai support length-nya adalah 0,762 meter, dan nilai support width-nya adalah 0,1016 meter. Lalu yang selanjutnya ini merupakan data dari major radius-nya yang terdapat pada software Salome. Ini merupakan gambar data screenshot atau screen capture dari nilai minor radiusnya. Lalu ini merupakan data dari cell length yang digunakan. Lalu ini data nilai dari half support length yang digunakan. Dan selanjutnya ini merupakan nilai kondisi batas, di mana di sini tertera atau dijelaskan mulai dari boundary, inisial kondisi, sampai dengan nilai cell section. Lalu ini merupakan hasil matchingnya, di mana setelah desain sudah selesai dibuat dengan menggunakan software Salome, lalu selanjutnya didapatkan hasil matching seperti yang ada di gambar. Lalu kita masuk ke pembahasan yang keempat, pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai hasil analisis. Di mana di sini untuk grid independence-nya terdapat beberapa data, yaitu maksimum principal stress dan juga nilai error relatif. Dan di sini didapatkan atau digunakan 5 mesh. Untuk jumlah mesh yang pertama yaitu sebesar 10.761 dan dengan nilai maksimum principal stress adalah 2,301 kali 10 pangkat 8, dan nilai error relatifnya tidak ada atau 0. Lalu untuk yang selanjutnya dengan mesh yang kedua dan jumlah meshnya adalah sebesar 10.742 dan dengan nilai maksimum principal stress-nya adalah 2,320 kali 10 pangkat 8, dan dengan nilai error relatifnya adalah 8,203 kali 10 pangkat min 3. Lalu untuk yang selanjutnya dengan jumlah mesh 10.673, ini merupakan mesh yang ketiga dan nilai maksimum principal stress-nya adalah 2,29 kali 10 pangkat 8, dan dengan nilai error relatifnya adalah 1,036 kali 10 pangkat min 2. Lalu mesh yang keempat dengan jumlah meshnya adalah 10.679 dan dengan nilai maksimum principal stress-nya adalah 2,313 kali 10 pangkat 8, dan dengan nilai error relatifnya adalah 7,46 kali 10 pangkat min 3. Lalu untuk mesh yang terakhir yaitu mesh yang kelima dengan jumlah mesh 10.834 dan dengan nilai maksimum principal stress-nya adalah 2,317 kali 10 pangkat 8, dan dengan nilai error relatifnya adalah sebesar 1,72 kali 10 pangkat min 3. Lalu untuk yang selanjutnya ini merupakan grafik dari grid independence dari hasil pada tabel yang sebelumnya tadi, di mana garis X merupakan jumlah mesh-nya dan garis Y yang vertikal ini merupakan nilai dari maksimum principal stress-nya. Lalu untuk yang selengkapnya bisa dilihat pada grafik yang ada di layar. Lalu untuk selanjutnya merupakan displacement. Jadi displacement adalah perubahan posisi pada pressure vessel, di mana di sini nantinya akan ada 5 gambar, mulai dari mesh 1, mesh 2, mesh 3, mesh 4, dan juga mesh 5. Lalu ini merupakan gambar displacement dari mesh yang pertama, ini menggunakan software ParaView. Lalu ini merupakan gambar displacement dari hasil mesh yang kedua.
Kalau ini hasil dari mesh yang ketiga, selanjutnya ini merupakan mesh yang keempat, dan yang terakhir ini merupakan gambar dari mesh yang kelima. Lalu selain mesh juga akan didapatkan nilai tegangan normal, di mana tegangan normal ini merupakan intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang. Nah, jadi didapatkan nilai untuk prinsipal stres atau tegangan normal yang pada mesh yang pertama adalah sebagai berikut. Lalu di sini nanti juga ada nilai dari mesh yang kedua, ini merupakan mesh yang ketiga. Lalu selanjutnya ada nilai dari mesh yang keempat, dan ini merupakan mesh yang kelima, yang terakhir. Jadi berdasarkan hasil analisa yang dikerjakan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dengan nilai allowable stress dari material SA-414-G adalah 148 MPa dan yield strength sebesar 260 MPa, nilai tegangan prinsipal di seluruh pressure vessel dinilai layak. Namun, pada bagian support maksud saya mengalami kenaikan hingga mendekati nilai allowable stress. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.